Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Odama Channel. Ya, kali ini saya mau membahas tentang trigonometri yang ada di SMA kelas 10 semester genap. Oke, dengan materi-materi ini sebenarnya kan materi trigonometri yang mungkin banyak requestan ya, atau yang perlu kayaknya agak sedikit banyak yang harus dibahas, atau mungkin ada yang sulit gitu. Oke, kita mulai dengan perbandingan di segitiga siku-siku. Yang pertama di trigonometri. Oke, segitiga siku-siku ini mungkin teman-teman nggak begitu asing ya, karena ini sangat familiar banget di SMA, karena di SMP pun pernah diajarkan gitu. Kalau kita lihat di segitiga siku-siku ini, itu ada namanya sisi depan di sini, lalu ada sisi samping dan sisi miring. Sisi miring, apakah selalu miring gitu ya? Oke, saya tulis judulnya dulu, trigonometri hari ini. Ya, trigonometri kita awali dengan pembahasan segitiga perbandingan gitu. Oke, yang pertama segitiga siku-siku ini kita ada namanya sudut siku-sikunya ya, lalu ada sudut alfa di sini. Ini sangat berguna, bukan hanya sekedar sudut yang cuma sudut doang, bukan. Oke, kalau misalnya sisi depan itu kenapa harus di sini? Oke, kita lihat dari sudutnya. Sudutnya ada di sini, maka sisi depannya di sini. Oke, coba kita gambar segitiga yang lain. Misalnya segitiganya mungkin berbentuk seperti ini ya. Nah, maaf agak kurang lurus sepertinya. Misalnya sudutnya ada di sini. Nah, maka sisi depannya ada di mana? Sisi depannya ada di sini. Ya, ini sisi depan. Lalu sisi samping ada di sini, samping, dan ini miring. Oke, segitiganya kayaknya masih familiar ya mungkin bagi teman-teman. Ya, saya gambar lagi di sini mungkin. Ya. Lalu sudutnya saya kasih di Oke, di mana ya? Di sini aja deh. Nah, seperti itu. Kalau sudutnya di sini, maka sisi depannya ada di mana? Sisi depannya di sini kah? Oh, bukan. Sisi depannya kita lihat dari sini. Nah, inilah di sisi depan. Oke, ini seperti biasa ya, siku-siku. Nah, berarti ini samping sebelahnya. Oke, di sini samping. Lalu di sini miring. Oke, kenapa dinamakan sisi miring? Kalau itu kok miring, padahal kan lurus ya, itu di bawah gitu. Dan dia nggak miring, kenapa sisi depan sama samping yang miring gantian gitu? Oke, sisi miring itu adalah sisi hipotenusa. Nah, ini namanya ya, hipotenusa, yang artinya adalah sisi yang lebih panjang dari sisi yang lainnya. Kalau misalnya dia ini, berarti lebih panjang dari sisi samping dan sisi depannya. Oke, setuju ya? Nah, jadi nanti kalau misalnya gambarnya bisa kita bolak-balik sebagaimanapun, kita lihat sisi miring itu adalah sisi yang lebih panjang dari sisi yang lainnya. Gitu. Oke, sepakat ya? Nah, kemudian ada sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Jadi kalau misalnya kita mencari sisi miring gitu ya, atau kita singkat siring deh, biar lebih enak. Siring. Sisi miring. Siring itu sama dengan akar dari sisi depan ditambah, ini dipangkatin 2, lalu sisi samping.
pangkatin 2, jangan lupa ya. Atau biasa disingkatnya C atau A tambah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat gitu ya. Mungkin di sini ini kan namanya A-nya itu yang miring, nah di sini lalu B-nya sisi depannya, ini C-nya sisi samping. Gitu. Ya, mungkin kalau dari rumus ini kayak gitu ya. Jadi sisi miringnya kalau di sini oke, kita lebih permudah lagi gambarnya. Kalau di sini harus lurus ini gambarnya. Nah, di sini A, di sini B, di sini C-nya. Oke, di sini itu A. Maka kalau mencari nilai C, maka C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ini nggak asing ya, ini Pitagoras sebetulnya. Kalau Pitagoras ya, ini rumus Pitagoras, tinggal bolak-balik aja sama teman-teman gitu aja. Oke, kalau di trigonometri itu ada yang namanya sin, cos, tan. Ada hubungannya dengan sin, cos, tan. Saya bagi 3. Kayak sin, lalu ada cos, terus ada tan ya. Pakai biru aja deh. Sin, cos, tan. Oke, sin, cos, tan. 3 nama ini yang wajib kita tahu. Ya, dalam trigonometri, sin, cos, tan ini wajib kita tahu. Kalau ada namanya kosekan gitu ya, ini bercabang nih. Nanti kayak ngelahirin gitu ya. Ini ada kosekan gitu. Di sini nanti ada sekan, di sini ada kotangan. Nah, kotangan gitu. Nanti kosekan rumusnya gimana, sin gitu nggak usah ya. Yang kita perlu tahu ada sin, cos, tan. Nanti kosekan sama sekan sama kotangan nanti ngikutin. Gitu. Oke, sebagai contoh misalnya ada soal begini. Ini segitiga siku-siku. Kita ambil sini 4 ya. Saya perlu kasih tahu dulu ya. Jadi sin itu sin alpha sama dengan depan per miring. Cos itu samping per miring per miring. Tan itu depan per samping. Oke, sisi depan per sisi miring, yang sinnya cosnya itu samping per miring, tannya depan per samping, atau sin demi cos sami tan itu de sa gitu ya. Oke, kalau misalnya kosekan sekan kotangan gitu ya, itu tinggal kebalikannya aja. Kalau kosekan itu kebalikannya dari sin, berarti miring per depan. Lalu yang ini cos itu sekan. Sekan itu kebalikan dari cos, berarti miring per sa. Miring per samping, saya singkat aja ya. Tan itu tan apa sama dengan samping per depan, sa d. Gitu. Ya, yang perlu kita tahu gini aja. Ya, mungkin kalau ada soal kosekan, kesekan sama tangan. Oh, sorry, ini kotan ya, kotan. Tan sama kotangan apa gitu misalnya. Oke, nanti tinggal kebalikannya aja. Gitu. Nah, di soal ini, contoh soal ini tuh ada yang dicari adalah sin alpha berapa, cos alpha berapa, sama sekan alpha berapa gitu. Oke, kita jawab ya. Yang kita tahu bahwa kalau triple Pitagoras aja ya, karena gini, 3 sama 4 itu pasti sisi miringnya 5 gitu. Terus ada lagi 10 sama
Bentar, enggak 10. Sorry, 8 sama 6. 8 sama 6, sisi miringnya 10. Gitu. Ya, karena saya pakai contoh yang simpel aja ya. 3, 4, 5. Berarti 3 sisi samping, depannya 4. Sisi depannya 4, sisi sampingnya 3, sisi miringnya ada 5. Oke, kita tinggal masukin aja rumusnya. Berarti sin alfa sama dengan depan per miring. Depannya 4, miringnya 5. Lalu, nah itu alfa tuh sudutnya ya. Jadi segitiga punya sudut alfa. Gitu. Cos alfa sama dengan samping per miring. Sampingnya berapa? Sampingnya 3. Miringnya 5. Lalu secant kebalikan dari cos. Kalau 3/5 berarti ini 5/3. Gitu aja. Gampang. Ya. Oke, ini namanya perbandingan trigonometri ya dengan segitiga siku-siku. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ada yang perbandingan terus kita sudut ya. Ini masalah dengan sudut. Jadi trigonometri juga ada dengan yang namanya sudut. Nah, jadi kalau kita bikin di sini sudut apa aja sih gitu. Nah, kalau kita kenal di trigonometri dari sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu apa saja? Ya, cuman beberapa yang harus kita tahu. Ya, nggak perlu semuanya. Sampai 150, nggak usah. Di sini 0, 0, 30, 45, terus 60, 90. Oke, pas ya. Sin 0 derajat itu 0. Sorry, ini derajat. 0. Sin 30 itu 1/2. Ya. Sin 30 itu 1/2. Lalu sin 45 itu 1/2 akar 2. Ini 1/2 akar 3. Lalu di sini 1. Oke, tinggal cosnya kita balikin. Cos itu dari sini ke sini nulisnya. Jadi 1 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2 0. Dari 0. Ya, jadi dari 0 itu 1, ya 1 ini. Lalu sin cos 30 itu 1/2 akar 3. Nah, lalu di sini 1/2 akar 2. Lalu yang ini balik. Ini setengahnya di 30, kalau cos setengahnya di 60. Gitu. Berarti cos 90, 0. Ya. Gitu, sudah bisa ditebak. Ya. Kalau tan-nya, oke, tan. Ada tan di sini. Ya, kita nggak pernah lupain tan. Tan itu adalah pembagian dari mereka. Sin dibagi cos, itu hasilnya tan. Ya, nanti ada rumus yang namanya nanti bilang, nanti ada tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Jadi sin per cos gitu. Jadi ingat aja, sin bagi cos gitu. Atas bawah, sin di atas, cos di bawah gitu ya. 0/1 ya 0. Setengah dibagi 1/2 akar 3 berapa? Coret dapat 1/akar 3. Langsung gini aja ya. Kalau mau dirasionalin nanti ketemunya 1/3 akar 3 gitu. Oke, di sini 1/2 akar 2, 1/2 akar 2 berapa? Jadi 1 ya. Sama kan ini? Ini nama ini sama nih. Gitu. Lalu 1/2 akar 3 bagi 1/2 akar. Jadinya hasilnya akar 3. Jadi ini coret tinggal akar 3. Gitu. 1 dibagi 0. Tan. Nggak bisa. Ya. Jadi jawabannya tidak terdefinisi atau TD. Kalau biasa di buku-buku nulisnya begini. Nah, gitu. Ya. Oke, misalnya kalau kita bilang sin 45 derajat berapa? Ya 1/2 akar 2. Gitu. Lalu di sini misalnya ada cos 60 derajat. Nih, saya ambil contoh ya. Sin 30 derajat. Nah, berapa hasilnya? Gitu. Oke, cos 60 derajat berapa?
Cos 60 derajat itu 1/2. Ditambah sin 30. Mana sin 30? Oh ya, 1/2. Jadi jawabannya berapa? Tinggal dijumlahin. Ya, gitu. Jawabannya 1. Gitu. Oke. Jelas ya, kita punya tan, sin per cos gitu ya. Lalu tuh kalau tan itu dalam segitiga siku-siku tadi ada tan itu sama dengan desa per samping. Depan per samping, sorry. Desa per samping. Ya desa kan. Tangan desa. Tangan sama dengan depan per samping. Desa terus ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi dari sini sudut istimewa sudah dapat. Terus ada lagi. Nanti kita kenal yang namanya identitas trigonometri. Identitas trigonometri. Ya, ini juga termasuk identitas trigonometri ya, yang tan sama dengan sin per cos. Itu juga termasuk identitas trigonometri. Lalu ada yang namanya tadi sin apa sama dengan kebalikannya dari kosekan. Oh, kalau kebalikan dari kosekan berarti dia 1 per kosekan gitu. Kan kebalikan. Berarti kalau kosekan sama dengan 1 per, ini tinggal tukar aja, sin alfa, gitu ya. Oke, ya kita lanjut. Oke, pembahasannya ada contoh soal yaitu Andika menaiki tangga yang bersandar pada tembok. Panjang tangga tersebut adalah 6 meter. Ya, kita punya 6 meter ukurannya dan sudut tangga di lantai 60 derajat, maka tinggi ujung tangga dari permukaan lantai adalah berapa? Oke, kita gambar dulu ya, biar nyambung. Jadi Andika menaiki tangga yang bersandar pada tembok. Temboknya itu bentuknya siku-siku berarti. Oke, ini terus ada tembok gitu ya. Bentar. Nah, kurang lebih begini. Terus tangganya gini ya. Nah, gitu. Tangganya bersandar di tembok. Ya, kayak gini bentuknya berarti. Tersebut. Oke, panjang tangga adalah 6 meter. Oke, kita punya tangganya 6 meter. Ya, dinaikin tadi sama si itu ya. Siapa sih Angga? Oke. Terus lalu sudut tangga di lantai. Sudut tangga di lantai. Nah, berarti lantainya kan ini nih. Lantainya di bawah. Nah, ini kan lantai nih. Nah, berarti dia di sini dong 60 derajat. Sudutnya. Maka tinggi ujung tangga dari permukaan lantai adalah tinggi ujung tangga dari permukaan lantai. Berarti dari sini sampai sini. Nah, itu. Berarti tinggi ini sampai sini nih. Nah, ujung. Berarti ini ya. Nah, yang ditanyain ini nih. Berapa? Gitu. Kalau kita lihat, di sini ada sudutnya 60 derajat. Terus di sini ada 6 meter itu panjang si tangganya. Dan ini bentuknya seperti segitiga siku-siku. Ya, jadi kalau yang kita bilang tangganya ini 6 meter, maka di sini sebutnya 6 meter itu adalah sisi miring. Kita ketemu adalah sisi miring. Si miring sama dengan 6 meter. Lalu sudutnya, oke, kita sebut sebagai alfa. Alfa di sini adalah 60 derajat. Ya, lalu yang dicari adalah sisi, nah yang ini. Berarti sisi depannya tuh. Sisi depan. Sisi depan. Sisi depan, tidak tahu, kita bilang P deh, boleh. Berarti kita cari nilai P-nya. Punya sisi miring, punya sisi depan, dan punya sudut. Kira-kira pakai mana? Sin, cos, atau tan? Nah, kalau kita lihat berarti pakainya sin ya. Nah, karena sin itu tadi sin
sin alfa sama dengan depan per miring. Sin demi. Demi. Depan per miring. Oke, kita punya rumusnya ya. Oke, lalu kita kerjakan di sini. Langsung aja kita masukin sin alfanya 60 derajat. Lalu di sini tadi sisi depannya itu P, lalu miringnya adalah 6 meter. Oke, sin 60 derajat. Berapa sin 60 derajat? 1/2 akar 3. Sama dengan, oke, P-nya dicari, lalu 6 meter. Oke, berarti ini kalau cari nilai P-nya gimana? Berarti 6 meter dikali 1/2 akar 3. Ada yang bisa dicoret? Oke, ini bagi. Dapat 3. 3 kali 1 akar 3. Tersisanya seperti itu ya. Jadi nanti P-nya sama dengan 3 akar 3 meter. Gitu. Ini jawabannya. Jadi maka tinggi ujung tangga dari permukaan lantai adalah 3 akar 3 meter. Atau pakai koma-koma boleh ya, di koma-komain atau mungkin angkanya koma-komain jadi 5,196 meter. Atau kita bulatkan ya. Bulatkan jadi kurang lebih 5 meter gitu. Atau mungkin jawabannya kayak gini ya. Nah, kurang lebih 5 meter gitu. Oke, ya ini soal contoh dari penggunaan perbandingan trigonometri segitiganya. Oke, kita lanjut. Ada contoh soal berikutnya satu lagi. Nah, ini. Saat berjalan di sebuah area hijau, Joko bertemu sebatang pohon dan sebuah tiang listrik. Tinggi tiang tadi 50 meter. Oke, kita dapat tinggi tiangnya 50 meter. Sementara sudut antara Joko dan puncak tiangnya 45 derajat. Dan sudut antara pohon dengan puncak tiang 60 derajat. Pertanyaannya, berapa jarak antara Joko dengan pohon tersebut? Oke, berikan jawaban dan serta penjelasannya. Ini ada 2 ya, jadi ada 2 ukuran yang kita ukur gitu. Jika kita lihat di sini tinggi tiangnya 50 meter. Oke, ini kita bilang si Jokonya di sini. Lalu tiangnya di sini. Tiang listrik. Oke, gitu. Ini tiang listriknya ceritanya. Oke. Tinggi tiang 50 meter. Lalu sementara sudut Joko antara puncak tiang adalah, oke, berarti gini kita bikin. Nah. Ya gitu ya. 45 derajat. Sorry, pakai ini aja lebih enak. Oke, lalu pohon. Dan sudut antara pohon dengan puncak tiang adalah 60 derajat. Oke, pohonnya itu ada di mana ya? Gitu posisinya. Coba kita perhatikan. Pohon tadi, saat berjalan di sebuah area hijau, Joko bertemu sebatang pohon dan sebuah tiang listrik. Oke, berarti pohonnya itu ada di sini. Ya, pohonnya di sini lah ya. Nah, lalu caranya apa? Berapa jarak antara Joko dengan pohon? Oke, berarti yang kita cari adalah ini. Nah, gitu. Sedangkan tadi, dengan puncak tiang itu pohonnya
60 derajat, berarti gini. Ya, ini 60 derajat. Ini pembahasannya bisa 2 ya, soalnya karena pohonnya belum tentu jelas seperti itu. Bisa jadi nanti, saya nanti kasih pembahasan yang satunya lagi. Gimana kalau pohonnya bukan kayak gitu. Pohonnya tuh di belakang tiang listrik gitu ya. Oke, karena di sini nggak ada klaim pohonnya itu di depan tiang listrik gitu ya. Karena di sini nggak ada klaim itu. Oke, makanya kita bikin penjelasan yang 2 kali. Gitu. Kalau ini berarti kita hitung dulu panjang yang udah diketahuin. Nah, yang manakah itu? Panjangnya dari 45 derajat sama tiang listriknya 50. Itu yang udah pasti. Bentuknya seperti itu ya. Oke, jadi nanti 45 di jarak Joko sama tiang listrik itu berapa? Di sini ada 45, di sini ada 50 derajat. Kalau begini berarti sisi depan. Oke, setuju ya, sisi depan. Yang ditanya adalah sisi samping. Samping. Berarti kalau punya sisi depan dan sisi samping itu pakainya tan. Berarti di sini tan. Tan 45 derajat sama dengan berapa? Depan per samping. Depannya itu 50. Sampingnya nggak tahu. Berarti kita cari dulu. Tan 45 derajat adalah 1. Oke, setuju ya. Tadi kita bagi, udah tahu tabelnya. Per P. Berarti P-nya adalah berapa? P-nya 50 meter. Oh, berarti jarak Joko sama tiang listrik itu 50 meter juga. Gitu ya. Ini berarti kita dapat jawabannya. Berarti ini 50 meter juga nih. Nah, sudah dapat 50 meter. Lalu, yang ditanya adalah jarak Joko dengan pohon. Oke, sekarang kita cari tahu dulu jarak antara pohon dengan tiang listrik. Nah, pohon dengan tiang listrik itu berapa? Gitu, pakai depan, terus ini juga 60 derajat. Depan, berarti yang ditanya adalah sisi sampingnya juga. Gitu, berarti pakai tannya juga. Oke, tan 60 derajat 50 meter per P. Oh enggak, kita bedain aja. L ya, L aja boleh. Tan 60 derajat itu tan 60 itu akar 3. Iya kan? Setengah akar 3 dibagi setengah. Gitu. 50 meter per L gitu. Jadi L-nya panjang sisi samping ya. Sisi samping berarti 50 per akar 3. Kalau kita rasionalin jadinya begini. Gitu ya. Nah, berapakah ini? Dalam bentuk desimal. Oke, jawabannya di sini jadinya 28,87 meter. Gitu. Itu dari jarak pohon ke tiang. Berarti jarak Joko dengan pohon berapa? Sedangkan Joko sama tiang listrik jaraknya 50. Ya udah, berarti tinggal dikurangin. Ya kalau bentuknya seperti itu ya. Berarti jarak Joko ke pohon itu berarti 50 meter dikurangin sama jarak pohon ke tiang. Ya, jadi nemunya di sini. Nah, jadi garis yang ini nih. Nah, gitu kan. 50 meter dikurangin sama 28,87. Jadinya 21,13 meter. Nah, jadi jarak Joko ke pohon 21,13 meter. Nah,
Kalau misalnya bentuk gambarnya seperti itu, kalau bentuknya gambar seperti ini, oke saya bikin lagi misalnya. Ini tiang listrik. Ya, dan pohonnya tuh di sini. Ya, ini 60 derajat, ini 45. Jaraknya di sini adalah 50. Terus jarak di sini tadi kita hitung ya, sudah dapat mana sih? Jarak antara pohon ke tiang listrik itu ada 28,87. Maka jarak antara Joko dengan pohon itu tinggal dijumlahkan. Berarti 50. Oke, ini versi lain. 50 dikurangin 28,87. Sama dengan berapa jadinya? Bukan dikurangin, sorry. Ditambah ya. Kan dari Joko ke pohon. Ini 50 ditambah 28,87. Jadi jawabannya 78,87. Gitu ya. Meter. Ini kalau gambarnya seperti itu. Karena ini nggak ada klaim ya. Nggak ada klaim kalau pohonnya di depan tiang listrik. Nah, Jokonya berada di depan pohon. Gitu kan nggak. Gitu ya. Jadi mungkin dari teman-teman bisa dipelajari lagi, ya bisa dibaca-baca lagi, gitu aja. Oke, sekian dari pembahasan Odama Channel kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan like-nya untuk channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.